الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومات الرسالة الحسن باه زبير وزوجته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة Surat Al-Haqqah Makiyatun iku makiyah. Artinya turun ketika Kanjeng Nabi belum melaksanakan hijrah ke Madinah, ya, makiyah. Sepakat makiyah. Wa ayatuha, ya, ada riwayat ayat ini kemungkinan karena kita tidak bisa memastikan, ya. Turun pada tahun ke-5 dari bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak bisa memastikan, hanya perkiraan, kemungkinan. Karena ada cerita dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam pada tahun ke-5 setelah hijrah ke Habasyah, ya. Nah, Sayyidina Umar itu menceritakan pernah mau masuk ke Mekah, ya. Datang ke Mekah, datang ke Masjidil Haram, mungkin, ya, kepingin menghalang-halangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Umar itu termasuk orang yang benci kepada Rasulullah pada awalnya, mungkin, ya, sehingga kepingin menghalang-halangi Rasulullah, mungkin pengen menghalang-halangi masuk masjid atau apa, tapi ternyata Kanjeng Nabi itu sudah berada di Masjidil Haram. Jadi sudah berada di Masjidil Haram. Lalu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu belum Islam, ya, waktu itu belum apa? Belum Islam. Berada di belakangnya Kanjeng Nabi, ngawasi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka ma wa ma adraka mal haqqah, dibaca. Terus kata Sayyidina Umar, Muhammad ini penyair. Ya, Muhammad ini apa? Penyair. Ternyata dibacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan syair. Nabi Muhammad bukan penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Lalu kalau tidak penyair berarti Kanjeng Nabi itu kayak dukun, kahin. Ternyata dalam Al-Quran itu juga dibacakan wala biqauli kahin. Sehingga siapa? Sayyidina Umar setiap kali punya kerentak Nabi itu apa? Itu dibantah oleh Al-Quranul Karim. Dan itu dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Umar, Al-Qur'an ini atau Islam itu tiba-tiba masuk dalam hatiku. Ya, menurut cerita ini. Menurut cerita ini. Ya. Berarti Al-Haqqah itu punya pengaruh terhadap keislamannya Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar itu masuk Islam tahun ke-5. Nabi Muhammad
sesuai dengan riwayat siapa? Sayyidina Umar pernah membaca surat Al-Haqqah di Masjidil Haram, didengarkan oleh Sayyidina Umar pada waktu itu masih kafir, dan ada gejala-gejala tanda-tanda bahwa Islam itu Sayyidina Umar akan segera masuk Islam. Padahal masuk Islamnya tahun keberapa? Kelima. Berarti kira-kira surat ini juga turun pada tahun kelima. Tapi ya tentu tidak tahu kan. Boleh jadi ayatnya sudah turun sebelumnya. Tapi secara kebetulan pada waktu itu dibaca oleh Kanjeng Nabi di Masjidil Haram dan didengar oleh Sayyidina Umar. Tapi boleh jadi juga itu baru saja turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak tahu secara persis, hanya duga-dugaan. Ya tuh kalau mau lebih paskan itu barangkali surat ini didengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pada waktu itu masih kafir. Itu pada tahun ke-5 kira-kira gitu ya. Wa ayatuha utai biro ayatis al-haqqa iku ihda aw ithnatani wa khamsuna ayatan, 51 atau 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu utawi al-haqqah maknane ay al-qiyamatu tegese dina kiamat. Allati kang yahiku ingkang hak fiha ing dalam allati apa ma perkara ungkira ingkang den ingkari apa ma minal ba'tsi bayane sangka dibangunkan dari kubur, wal hisabi dan al hisab dimintai pertanggungjawaban, wal jazai lan pembalasan. Awil mudhirati atau ingkang menampakkan lidzalika marang mengkono-mengkono maungkiro, sesuatu yang diingkari itu ditampilkan di dalam hari kiamat ya. Al-mudhirah lidzalik haqqah. Haqqah itu dari kata haqqah, ha qaf qaf haqqah, hakun ya, dari kata apa? Hakun. Isim fa'ilnya fa'ilatun, berarti anut wazan fa'ilatun haqqatun. Ma'atun madda yamuddu maddan fahuwa ma'atun, haqqa yahiqu fahuwa hakun, kemudian ada taknya menjadi al-haqqa. Jadi dari kalimat hakun. Hak itu mungkin ya, kalau diangen-angen itu, kalau saya angen-angen, hak itu kenyataan, maknanya haqiqah, dari kata yang kita kenal dengan hakikat. Hakikat itu artinya nyata. Nyata itu ada dua, ada nyata dalam arti wujud, nyata dalam arti berhak. Sebuah kebenaran nyata sebagai kenyataan, misalnya begini, Jakarta itu nyata, itu hak artinya, bukan tidak ada. Kalau misalnya film Sen Tukang Sihir itu apa? Cacilik Tukang Sihir apa? Harry Potter itu tidak nyata, tidak hakikat. Ya, Harry Potter itu hayalan, itu tidak apa? Nyata. Berarti nyata dalam arti fisik. Ya. Nyata itu juga bisa berarti tidak fisik, tetapi nyata dalam arti itu punya hak. Saya melakukan ini sebagai sebuah hak. Itu bukan sebagai yang nyata. Kalau nyatanya nyata, gitu ya. Tapi saya melakukan itu sebagai kebenaran, sebagai sebuah yang memang seharusnya ada. Tahu nggak maksudnya? Ya, gitu. Orang kafir menyembah berhala itu bukan hak. Bukan hak di sini bukan berarti tidak ada. Ada, dia benar-benar nyembah. Nyembah orang kafir itu kenyataan, hakikat. Tapi di satu sisi yang lain itu bukan hak. Bisa dimengerti kan?
Jadi ada hak dalam arti kenyataan, ada hak dalam arti kebenaran. Nah, gitu. Makanya hak itu maknanya di wilayah-wilayah itu. Innal ba'tsa haqqun wa innan nar haqqun wa innal jannata haqqun. Itu bisa maknanya nyata, enggak boleh diingkari. Memang benar-benar akan ada dan itu ada. Tapi juga bisa berarti keberadaannya sebagai sebuah kebenaran, keniscayaan. Gitu. Nah, hak itu maknanya kira-kira yang saya pahami itu seputar itu, hak. Ya. Ada yang maknanya nyata. Wa innal jannata haqqun. Itu artinya memang benar-benar ada, tapi juga bisa maknanya adalah keberadaannya itu bukan kezaliman, tapi itu kenyataan. Nah, al-haqqatu di sini itu maknanya juga bisa begitu. Kiamat itu hak nyata, artinya nyata. Nyata dalam arti memang benar-benar ada, hisab ada, ba'as itu ada, jaza itu ada, tapi juga bisa maknanya itu keniscayaan. Memang keberadaannya itu sebuah kebenaran. Al-haqqatu mal-haqq. Al-haqqatu ta al-haqqama utawi apa iku al-haqqatu iku haqq. Ma mubtada al-haqqatu khabar, mubtada khabar jadi khabarnya al-haqqah. Ta'dhimun iku ngegungaken lisaniha marang tingkai al-haqqah. Wa huwa utawi mal-haqqah iku mubtadaun iku mubtada wa khabarun an khabar. Mal-haqqah itu mubtada khabar. Khabarul haqqah, mubtada khabar itu jadi khabarnya al-haqqah. Jadi al-haqqah itu yang pertama itu jadi mubtada. Ma itu mubtada, al-haqqatu khobar, jumlahnya mubtada khobar, jadi khobarnya al-haqqah. Gitu. Ini berarti nuskha yang punya saya itu keliru. Ya mungkin keliru ya. Yang benar yang ada di cetakan itu. Jadi wa huwa utawi mengkono al-haqqah, atau kalau di sini wahuma utawi ma dan al-haqqah iku mubtadaun mubtada wa khobarun lan khobar. Khobarul haqqah, mubtada khobar itu jadi khobarnya al-haqqah yang pertama. Wa ma apa iku adraka meruaken apa maka ing sira alam maka tegese meruaken apa maka ing sira ma utawi apa al-haqqah iku haqqah. Ya. Ziyadatu ta'zimin iku nambahi ngegungaken li sya'niha marang tingkai al-haqqah. Fama mangkota imma al-ula ingkang pertama rupane mal haqqah. Rupane wama adroka tadi. Wama adroka kan ada ma dua. Wama adroka mal haqqah. Ma yang pertama itu berarti wama adroka. Iku mubtadaun mubtada. Wama utai perkara ba'daha sa'use ma al-ula iku khabaru khabari ma. Jadi kalau ma ini bukan utawi ma tapi kalimat yang sesudah ma yang pertama itu khabarnya ma, khobari mubtada, berarti adroka maksud adroka khobari ma. Wa ma utawi ma asaniyatu ingkang kaping pindho rupane mal haqqah. Wa khabaru lan khobari ma asaniyah rupane al haqqah iku fi mahallil maf'ul tsani ing dalam mahali maf'ul ingkang kaping pindho li adra kedue lafat adra. Apa yang memberitahukan kamu tentang al-haqqah. Apa sih al-haqqah itu? Dan kamu tahu enggak apa itu al-haqqah? Wa ma adraka ma al-haqqah ya. Dalam Al-Qur'an kalau ada ma adra itu biasanya jawabannya ada di depannya. Wa ma adraka. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jawabannya ada di depannya. Ya. Jadi kalau wa ma adraka ma, saya cari ya wa ma adraka. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabdhuth. Jawabannya ada di depannya. Kalau kalimat wa ma adraka.
Banyak sekali wa ma adraka itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri. Jadi ada jawabannya kalau wa ma adraka ma. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Ada jawabannya. Tapi kalau wa ma yudrika itu enggak ada jawabannya. Memang dia ini samar. Wa ma yudrika la'allahu yazakka abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Enggak ada jawabannya, memang enggak tahu. Dari mana kamu tahu kalau kamu tahu enggak gitu ya? Wa ma adraka wa ma yudrika la'allahu yazakka. Barangkali dia mau membersihkan diri. Wa ma yudrika. Enggak ada jawabannya. Ya. Karena kalau wa ma yudrika itu maknanya ingkar. Tahu ingkar ya? Mengingkari. Kamu tidak akan tahu. Makanya enggak perlu ada jawaban. Tapi kalau wa ma adraka itu bukan ingkar, tapi taswif. Taswik. Menjadikan orang yang di depannya penasaran. Rembulan, tahu nggak kamu itu apa itu rembulan? Orang semakin penasaran. Setelah penasaran, ditunjukkan jawabannya. Jadi kalimat wa ma adraka, ma-nya itu memang istifham, tapi istifhamnya tujuannya agar orang yang di depannya semakin penasaran. Hari Senin tahu nggak? Hari Senin itu apa? Hari Senin adalah, ya gitu. Jadi ada jawabannya. Tapi kalau wa ma yudrika itu ma-nya ma ingkar. Kamu tidak akan tahu. Wa ma yudrika. Ya gitu ya, mungkin ingkar. Sehingga tidak butuh jawaban dan memang tidak tahu gitu. Ya tidak perlu jawaban gitu ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Apa yang menjadikan kamu tahu barangkali as-sa'ata takunu qaribah? Kiamat kan yang tahu hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu gitu ya. Mungkin gitu. Wa ma yudrika. Nah, kalau ini menggunakan wa ma adraka maka akan ada jawabannya. Gitu ya. Kadzabat Tsamudun wa 'Adun bil qari'ah. Tahu enggak al-haqqah itu apa? Haqqah itu kadzabat Tsamudun wa 'Adun bil qari'ah. Kadzabat ngoroaken sapa Tsamudu sapa Tsamud. Wa 'Adun lan kaum 'Ad. Dua bangsa Arab yang aribah, yang sudah hilang. Tsamud itu juga Arab, 'Ad itu juga Arab. Makanya sangat familiar. Orang-orang Mekah, orang Quraisy itu barangkali familiar dengan Tsamud dan 'Ad. Karena sama-sama Arabnya. Cuma namanya Arab yang sudah hilang, aribah. Yang sudah baidah, bahkan sudah hilang. Sudah kuno banget. Generasinya generasi lama. Goroaken sapa Tsamud lan 'Ad bil qari'ati kelawan qari'ah. Dibuat contoh. Kenapa kok dibuat contoh? Ya karena ini dekat dengan orang-orang Mekah. Karena itu sama-sama bangsa Arabnya, dekat dengan bahasa mereka. Dan mereka kalau melakukan perjalanan barangkali juga tahu tentang kaum ini. Bil qari'ati kelawan al-qari'ah. Qara'a itu yang qara'a al-baba. Artinya mengetuk pintu. Yang memukul dengan keras. Tapi ini tidak memukul ini. Memukul ini. Taqra'u al-quluba bi ahwaliha. Ai al-qiyamati tegese kiamat di ana karena saat temane kiamat iku taqra'u. Iku memukul. Menggaduhkan al-quluba ing pira-pira ati. Bi ahwaliha klan pira-pira hiruk biku al-qiyamah.
Jadi apa itu al-haqqah? Ya. Kalau apa namanya Al-Quran kalau menggunakan adroka misalnya ya surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri. Jawabannya dengan cara mengulang yang ditanyakan. Gitu ya. Ada yang tidak mengulang, tapi langsung menjawab karena dia adalah tempat. Ya. Tidak ininya, karena dia merupakan tempat. Misalnya al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashi al-mabthus. Qari'ah itu hari kiamat. Nah, hari kiamat itu apa? Hari di mana ini. Itu jawabannya ya. Karena dia tempatnya. Nah, di sini mengulang, tapi mengulang dengan kalimat yang berbeda. Haqqah dengan qari'ah itu maknanya sama. Sama-sama hari kiamatnya maksudnya. Tetapi yang satu hari kiamat disifati dengan haqqah, yang satu disifati dengan al-qari'ah. Jadi kalimat ini sebetulnya bisa begini. Kadzabat Tsamudu wa 'Adun biha. Itu bisa. Biha berarti artinya apa? Al-haqqah. Tetapi kalimat biha itu diganti dengan kalimat al-qari'ah. Karena kepingin menampilkan sifat yang lain, tapi maknanya sama. Jadi kalimat ini kok jawab ini. Haqqah itu apa sih? Haqqah itu adalah hari yang dibohongkan oleh Tsamud dan 'Ad yang mengakibatkan mereka disiksa. Jadi tampilan di sini itu yang ditampilkan bukan apa yang terjadi di kalau Al-Qari'ah itu kan juga hari kiamat, tapi yang ditampilkan adalah apa yang terjadi di kemudian hari. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Amma man thaqala itu kan hari kiamat adalah hari bla 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 bla. Menceritakan masa yang akan datang. Nah, dalam surat ini kiamat itu apa sih? Kiamat yang disebut dengan al-haqqah itu tidak cerita masa lalu, tapi masa sekarang. Haqqah adalah hari yang dibohongkan oleh 'Ad dan Tsamud yang mengakibatkan mereka disiksa. Itu sama dengan mengancam. Kalau Al-Qari'ah itu kan ancaman. Ancamannya tapi bukan sekarang, hati-hati dengan Qari'ah. Kamu jangan macam-macam dengan hari kiamat. Awas, hati-hati. Nanti kamu di kiamat akan begini-begini. Tapi kalau ini enggak begitu bunyinya yang pertama-tama. Hati-hati dengan kiamat. Kamu kalau membohongkan kamu bisa terjadi apa yang terjadi dengan 'Ad dan Tsamud gitu. Makanya kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qari'ah. Hari yang dibohongkan oleh Tsamud dan 'Ad. Fa amma Tsamudu mongko ana penuti Tsamud akibat membohongkan hari kiamat. Fa'uhliku mongko den rusak sapa Tsamud bitaghiyati kelawan taghiyah. Ya taghiyah. Tagha itu melewati batas. Taghut itu lacut sing melewati batas. Tagha namanya. Ini juga begitu, melewati batas. Ai bisaihati tegese kelawan jeritan al-mujawizati ingkang ngelewati lil hati marang batas fisyiddati ing dalam keras. Ya, keras sekali. Sehingga menghancurkan persendian telinga lalu merusak saraf-saraf yang ada mungkin gitu ya. Karena saking kerasnya suara. Pendengaran tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk menampung kerasnya suara itu.
Wa amma adun anapun utawi ad fa uhliku mongko iku den rusak sapa ad birihin kelawan angin sorsorin ingkang sorsorin manane ay syadidati sauti angin ingkang suarane banget ingkang keras suarane. Kalau suaranya begitu kerasnya berarti anginnya sendiri itu keras sekali. Ya, sorsor. Sorsor itu angin yang punya suara yang keras, itu namanya sorsor. Atiatin ingkang banget kuate. Ekawiyatin tegese kuat. Syadidatin ingkang banget ala adin ing atase ad ma kuatihim sertane kuate kaum ad wasyiddatihim lan bangete kaum ad. Ad itu terkenal dengan orang yang sangat kuat, tapi menghadapi suara sorsor itu juga enggak mampu mereka. Anginnya disifati dengan atiatin dari kata utuwun, idian. Utuwun itu maknanya sombong yang kelewat sombong. Banget sombongnya, namanya utuwun. Lalu dibuat sifat untuk rihin sorsorin atiatin. Suaranya melampaui batas dalam kesombongannya. Maksudnya ya, banget kerasnya. Banget sampai menghancurkan kaum Ad. Sakharoha nundukaken sapa Gusti Allah ing mengkono rihin sorsorin. Ai arsala tegese ngutus sapa Gusti Allah ing rihin sorsorin bil qahri dengan dipaksa. Alaihim ing atase kaum Ad. Ya, kalau kalimat sakhara ya itu biasanya menggunakan kalimat lakum. Ya kan? Sakhara itu biasanya pakai apa? Lakum. Ditundukkan di ini gitu ya. Gitu ya, tapi di sini ini bukan sakhara la, tapi sakhara ala, gitu ya. Sehingga di sini dimaknani arsala. Itu yang kemarin kita bahas, barangkali ya, masuk bagian dari tadmin. Kalimat sakhara itu mengandung makna apa? Mengirimkan. Dan itu ditunjukkan dengan kalimat ala. Makanya di sini ditafsiri dengan ay arsalaha bil qahri. Diutus dengan dipaksa. Karena sakhara itu maknanya ya memaksa. Gitu. Alaihi mengatasi sab'alayalin ing dalam pitu biro-biro dalu wa thamaniyata ayamin lan wolu biro-biro dino. Awaluha utawi kawitane sab'alayalin wa thamaniyata ayamin iku min subhi yaumil arbi'a. Iku sangka subuhe dino arbi'a. Dan siang lagi gitu ya, bukan berhenti di malam tapi siang lagi. Makanya 8 hari 7 malam. Li thamanin kedue 8 ya baqina ingkang tersisa apa thamanin min Syawalin, sangka Syawal. 8 yang tersisa dari Syawal. Berarti tanggal piro iku? Tanggal 23. Ya, 23, 24, selawe 26, 27, 30. Belakang. 8 hari yang tersisa dari Syawal. Saya tahu Syawalnya itu awal tanggal 29 apa 30 gitu ya. Wa kanat lan ono apa mengkono sab'alayalin wa thamaniyata ayamin tadi ku fi ajuzi asyita ing dalem burine musim dingin. Di akhir musim dingin. Karena di akhir musim dingin ada angin yang keras ya. Kalau di Mesir itu kalau ya tidak tahu apa kira-kira sama apa enggak ya.
Di Mesir itu kalau musim dingin, habis musim dingin mau musim panas itu biasanya ada hujan debu. Itu, kadang-kadang udara itu, tanah itu enggak sampai jarak pandangan itu dekat sekali. Hujan debu. Debu itu rumah-rumah itu isinya debu tok. Karena berterbangan debu itu juga biasanya di akhir musim dingin mendekati musim panasnya kan? Di Mesir, seingat saya itu. Husuman ingkang berturut-turut, mutatabi'atin, tegese ingkang berturut-turut. Syubbihat dan serupaaken apa sab'ulayalin wa thamaniyati ayamin tadi. Yang husuman tadi ya. Bitatabu'i fi'lil hasimi kelawan nuli-nuline. Pengerjaane orang yang hasim. Orang yang memotong. Orang yang memutus, menyelesaikan masalah, namanya hasim itu ya. Hasama al-amro itu menyelesaikan persoalan. Tapi kalau hasim dalam arti sini itu, dalam arti ini, fi i'adatil kayyi, yang dalam mengulang-ulang ngecos. Ngecos tahu enggak? Obat pakai cos itu loh ya. Metode kuno. Alat da'i yang atas penakit karotan kelan saambalan bada ukhra yang dalam sausi ambalan sing liya hatta yan hasima sehingga menjadi lenyap, menjadi selesai opo ada. Jadi kalimat husuman itu, kalimat itu arti dasarnya adalah digunakan untuk ngobati dengan metode cos. Cos itu tidak bisa satu kali. Cos, dicos meneh, sampai penyakitnya hilang. Sakit sekali, tapi itu ada metode cos itu. Zaman kuno, sekarang mungkin sudah tidak ada. Apa? Dicos. Al-kayu namanya. Al-kayu itu ngobati dengan cara dicos. Dan itu tidak satu kali. Bertubi-tubi sampai penyakitnya apa? Hilang. Mungkin sekarang pakai laser apa ya, enggak tahu ya. Pokoknya dulu itu ada cos itu, al-kayu namanya. Abah masih suka cerita metode kayu ini, al-kayu, cos. Dan kos itu tidak satu kali menurut ini ya, satu kali. Tidak satu kali. Nah itu namanya metode kos yang berkali-kali itu namanya husuman. Nah Allah menyiksa kaum Ad itu dengan cara dikirim angin yang buanter 7 malam 8 hari. Itu bertubi-tubi. Kaya metode cos itu maksudnya. Bertubi-tubi mengingatkan metode cos. Jadi untuk menghabiskan kaum Ad selama 7 malam 8 hari 7 malam itu bertubi-tubi sehingga kayak metode cos karena bertubi-tubinya itu. Gitu ya. Dan itu fungsinya tasbih. Jadi kalimat husuman itu dalam endapan pemahaman orang Arab itu kalimat husuman itu biasanya digunakan untuk metode apa? Cos itu tadi. Maka ini kemudian digunakan untuk azabnya Gusti Allah berupa angin selama 8 hari 7 malam itu mengingatkan metode cos. Maksudnya ini menggambarkan betapa dahsyatnya azab ini gitu loh. 7 malam 8 hari bertubi-tubi. Jadi kalimat husuman ini tidak bisa diganti dengan kalimat misalnya ya sab'alayalin wa thamaniyata ayamin mutatabi'at. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalimat mutatabi'at itu netral. Paling hanya mengesankan bahwa angin ilbut itu terjadi selama 8 hari 7 malam. Tapi kalau menggunakan kalimat husuman itu tidak hanya sekedar bertubi-tubi, mengingatkan kepada metode cos. Karena kalimat
Khusuman itu biasa digunakan untuk al-qayyu. Dan itu faidah meminjam kata dari apa namanya ini. Ya kayak modern dengan anyar, itu kan ya sama tuh ya. Tapi kalau anyar itu kan ya netral. Tapi kalau modern itu kan mengandung makna, orang yang sudah paham modern itu artinya gaya hidup apa gitu ya. Itu. Gayanya modern sekali. Itu tidak bisa diganti dengan gayanya anyar. Nah, bisa. Karena modern itu mengandung, orang begitu diucapkan modern, ya, gitu ya. Gitu. Alim dengan pinter, itu kan mirip, nah? Tapi kalau misalnya tokoh itu pinter sekali, itu beda dengan mengucapkan tokoh itu alim. Karena begitu orang dengar kalimat alim, itu otaknya sudah masuk. Alim itu sudah punya konsep tentang alim. Itu namanya pilihan-pilihan kata. Ya, gitu. Makanya di sini juga pilihan katanya menggunakan kalimat apa? Khusuman. Karena khusuman itu punya muatan pemahaman konsep tentang al-qayyu. Ya. Fatara mongko ningali sapa sira al-qauma ing qaum fiha ing dalem sab'alayalin wa thamaniyat ayamin mbok tingali sor'a ingkang berjatuhan, ingkang kebanting, musoro'ah. Musoro'ah itu kayak tinju, kayak pembanting-banting gitu ya. Matruhina tegese ingkang den buang. Halikina ingkang padha mati-mati kabeh. Kanahum kaya-kaya sak temene kaum iku ajazu nakhlin. Iku pira-pira bongkote. Usul tegese bongkote wit kurma nahan. Khawiyatin ingkang kosong. Maknane aisaqitatin ingkang gugur, farighatin ingkang kosong. Lapuk. Dalamnya sudah lapuk. Gitu ya. Gitu. Khawiyatin itu harokatnya apa? Tun apa tin? Tin ya. Tapi kan kita kan biasanya kalau baca kan tidak diharokati. Sukun. Biasanya kan gitu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sampai kalau ditanya iku tin apa tun? Nah, itu kadang-kadang ya tidak tahu. Ya, padahal itu penting. Jadi kadang-kadang kita itu karena terbiasa wakaf, kadang-kadang nek ditakoni iku kadang-kadang ini. Gitu. Nah ini kalau tin itu berarti sifatnya apa? Nakhlin, ya kan? Kalau tun berarti sifatnya apa? Nah, jazu. Tapi semua qiraah yang saya baca ya, semua qiraah bacanya apa? Khawiyatin. Enggak ada yang khawiyatun. Berarti sepakat khawiyatin itu sifatnya apa? Nakhlin. Gitu. Berarti yang lapuk itu nakhalnya apa? Ajaznya. Nakhalnya. Bukan ajaznya yang lapuk. Yang lapuk adalah lapuk itu khawiyah. Yang sing tengah kosong. Jadi sing lapuk itu bukan ajaznya, tapi yang lapuk adalah nakhalnya. Gitu loh. Gitu. Kenapa yang seperti ini itu menjadi penting? Itu kalau menerjemahkan. Kalau bahasa Arab kan bisa ditandai dengan harokatnya. Tapi kalau diterjemahkan kan tidak ada apa? Tanda harokatnya. Seperti dahan-dahan, siapa sini? Batang-batang pohon kurma yang lapuk. Nah, yang lapuk ini apa nih berarti? Misalnya kalimat ini ya, seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Sing lapuk apa nih? Batangnya atau pohon kurmanya?
Eh? Ini ya, kalimat ini loh. Seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Yang lapuk itu nyipati apa berarti? Batang apa kurmanya? Orang paham itu batangnya ya. Ya kan? Padahal itu bukan sifatnya apa? Batang. Itu adalah sifatnya kurma. Karena khawiyatin, bukan khawiyatun. A'jazu nakhlin khawiyatin. Ya. Ya, nanti lihat terjemahan apa namanya? Kemenaknya. Betapa kadang-kadang itu agak repot ya. Ya nanti coba kita ulang lagi besok pas ngaji ya. Kita sudah maghrib. Allahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.